Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teman-teman apa kabar? Nah kalau aku kabarnya masih sama aja. Aku masih batuk pilek meriang, sakit tenggorokan, sama nyeri-nyeri banget tulang aku teman-teman. Jadi mohon maklum kalau aku ngomong suaranya masih serak-serak. Aku biasanya kan kalau udah jam istirahat dan selesai makan sholat segala macam, aku ngabisin waktu setengah jam untuk istirahat tidur. Tapi semenjak sakit ini biasanya tuh aku nggak bisa tidur lagi, kayak tenggorokannya sering kering dan tersedak, akhirnya aku nggak bisa tidur teman-teman. Jadi mari kita manfaatkan setengah jam istirahat ini untuk kita ngobrol bermanfaat. Hari ini aku pengen bahas tentang adenomiosis karena aku sendiri masih punya adenomiosis sebesar 3 cm teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman tahu, endometriosis aku saat ini lagi nggak ada. Kenapa aku bilang lagi nggak ada? Karena selama aku masih menstruasi ya, si endonya masih kapan aja tuh bisa balik teman-teman. Tapi alhamdulillahnya saat ini lagi nggak ada dan tidak ada keluhan. Tapi kalau untuk si adenomiosis ini benar-benar bandel. Dia itu susah banget hilangnya. Kalaupun ada perubahan dia tuh uh, sedikit-sedikit banget teman-teman. Tapi ya walaupun begitu alhamdulillah sih udah mulai banyak perubahan tentang adenomiosis ini, dan dia masih tetap betah bertengger di organ reproduksi aku sampai dengan hari ini teman-teman. Hari ini aku mau cerita tentang gejala apa sih yang aku rasain sama si adenomiosis ini teman-teman. Walaupun mungkin awalnya itu aku lebih ngeh ke endometriosisnya ya, karena kan sepengetahuan aku dulu itu gejala-gejala endometriosis. Ternyata si adenomiosis ini jauh lebih bandel dan lebih mengganggu daripada si endometriosis aku itu teman-teman. Dan awal-awal aku didiagnosis oleh dokter kandungan pun itu yang pertama kali terucap itu adalah endometriosisnya, bukan adenomiosisnya teman-teman. Jadi 5 gejala yang mau aku ceritain itu, yang pertama adalah darah haid yang menggumpal serta banyak. Jadi kalau aku menstruasi itu memang selalu banyak banget dan bergumpal. Aku sendiri udah pernah cerita, aku memang mengalami gangguan hormonal dari pertama kali aku menstruasi teman-teman. Jadi dulu pas menstruasi dari awal, mens aku selalu banyak dan aku selalu berhubungan dengan dokter kandungan dari aku kelas 1 sekolah menengah pertama teman-teman. Jadi aku itu menstruasinya selalu banyak, bergumpal dan lama. Kalau menstruasi normal pada umumnya orang-orang 3 sampai 7 hari atau kebanyakan mungkin 5 hari, aku itu bisa aduh maafin banget teman-teman, aku tersedak karena ngerasa kering banget tenggorokan aku. Jadi aku minum dulu, sama aku ngomongnya sambil makan lega tenggorokan ya teman-teman. Jadi balik lagi ke menstruasi aku. Dari awal aku menstruasi itu emang udah mengalami gangguan dan sudah berkenalan dengan dokter kandungan. Itu yang pertama. Jadi itu dulu emang selalu setiap menstruasi itu selalu ujung-ujungnya harus konsul ke dokter kandungan karena dia tuh nggak berhenti mensnya. Yang kedua tanda atau gejalanya itu adalah nyeri saat berhubungan seksual. Nah ini mungkin ini terjadi kalau kita sudah menikah ya, maksudnya ini ketahuan kalau kita udah menikah. Jadi memang untuk penderita adenomiosis ini mengalami ketidaknyamanan saat melakukan hubungan suami istri. Kalau aku sendiri sih saat ini udah enggak, tapi kalau dulu iya itu tidak nyaman. Jadi berasa berasa ditonjok dan perutnya itu jadi kram teman-teman. Yang ketiga, yang paling umum, yang paling sering banget dirasain yaitu adalah dismenor atau nyeri saat menstruasi. Nyeri saat menstruasi ini juga aku rasain dari dulu banget, dari dulu awal-awal aku menstruasi ini. Selain banyak aku juga nyeri, tapi kalau dulu tuh nyerinya nggak terlalu hebat, masih bisa ditahan, masih bisa dengan obat-obatan warung. Tapi kalau banyaknya memang tidak tertahankan teman-teman. Jadi memang harus ke dokter kandungan untuk banyaknya. Tapi kalau untuk nyerinya
minum obat-obat anti nyeri dari warung pun masih mempan kalau dulu ya teman-teman. Dan yang keempat adalah infertilitas atau gangguan kesuburan. Nah ini juga ya, kalau ini mungkin terjadinya kan setelah menikah, menunggu keturunan beberapa waktu nggak dikasih, melakukan tes kesehatan reproduksi baru ketahuan kalau ada adenomiosisnya. Biasanya disinilah dua gangguan terbesar yang dirasain, yaitu yang pertama adalah gangguan kesuburan dan gangguan rasa nyeri atau ketidaknyamanan. Di sini biasanya akar masalahnya, tapi masalahnya adalah gangguan kesuburan dan gangguan nyeri itu pengobatannya berlawanan teman-teman. Nanti kita akan bahas di cerita yang selanjutnya. Dan yang terakhir adalah riwayat keguguran atau recurrent miscarriage atau keguguran berulang. Aku udah ngalamin dari 1 sampai 5 ini, makanya aku ceritain ke teman-teman pengalaman aku dengan si adenomiosis ini teman-teman. Dan mudah-mudahan yang punya adenomiosis segera lekas sembuh, segera dihilangkan segala macam gangguannya, ketidaknyamanannya, dan pengharapannya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, segitu dulu teman-teman cerita aku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.